Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidina Rahma Azaria dengan NRP 50012410023 yang akan memaparkan tentang manajemen laboratorium sebagai bentuk tugas video EAS dengan dosen pengampu Bapak Saifuddin. Baik, sebelum kita memulai penjelasan yang lebih lanjut lagi, maka langkah pertama yang akan kita lakukan membahas tentang definisi dan juga deskripsi dari mata kuliah manajemen laboratorium ini. Manajemen laboratorium adalah sebuah mata kuliah yang diambil saat semester 3 dengan jumlah SKS 2 SKS yang mempelajari tentang pengolahan laboratorium secara umum, secara terorganisir dengan sistem manajemen laboratorium yang sesuai dengan standarnya. Apa batas standarnya? Yaitu ISO/IEC 17025/2017. Dalam mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran lulusan sebagai berikut yang saya kategorikan menjadi tiga. Yang pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif. Jadi diharapkan mahasiswa yang mempelajari mata kuliah ini, selain mengerti tentang apa itu laboratorium dan bagaimana cara memanajemennya, mereka diharapkan mampu untuk berpikir secara logis tentang pengetahuan laboratorium itu sendiri. Yang kedua, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Setelah kita mempelajari nih bagaimana kita mengetahui laboratorium yang sesuai dengan standar, maka diharapkan kita itu mampu bekerja secara bermutu gitu, sesuai dengan standar itu tadi. Yang ketiga, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah. Diharapkan mahasiswa yang mempelajari mata kuliah ini, setelah mengetahui beberapa hal tentang manajemen laboratorium, mereka dapat mengambil langkah tepat dan konkret sesuai dengan analisis masalah yang telah terjadi. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya sendiri, pastinya mahasiswa diharapkan bisa memahami pengelolaan laboratorium sesuai dengan standar ISO/IEC 17025/2017. Baik, di dalam mata kuliah ini memiliki beberapa pokok pembahasan. Yang pertama ada pengertian dasar tentang laboratorium, yang kedua keselamatan kerja di laboratorium, yang ketiga penanganan bahan beracun dan berbahaya atau B3, yang keempat pengertian dan ruang lingkup sistem standarisasi laboratorium, yang kelima persyaratan teknis dan persyaratan mutu laboratorium pengujian dan kalibrasi, yang keenam sistem dokumentasi dan ketertelusuran pengukuran pada laboratorium pengujian, dan yang terakhir, ketidakpastian pengukuran. Dan ada satu lagi yaitu sistem inventory laboratorium. Baik, di sini saya akan membahas sekilas mengenai beberapa pokok pembahasan tadi. Yang pertama, kita diajak untuk membahas pengertian dasar laboratorium yang terlebih dahulu. Karena kita mempelajari nih manajemen laboratorium, berarti kita harus mengerti pengertian dasar dari laboratoriumnya. Di mana laboratorium adalah fasilitas yang dilengkapi dengan peralatan, bahan, dan sumber daya manusia yang kompeten untuk melakukan kegiatan pengujian, pengukuran, analisis, penelitian, atau kalibrasi secara terkendali. Sedangkan untuk keselamatan kerja di laboratorium, berarti kita akan membahas tentang SOP, bagaimana kita bekerja di laboratorium agar kita itu dapat melindungi diri, peralatan, dan juga lingkungan, dan hasil kerja dari potensi dari bahaya itu sendiri. Setelah itu kita diajak untuk membahas tentang penanganan bahan beracun dan berbahaya. Jadi di laboratorium kita tidak akan bisa lepas dari bahan-bahan beracun dan berbahaya atau B3, yang dimana berarti kita harus mengerti nih bagaimana sih cara penanganannya, pelabelannya, penyimpanannya, dan juga bahkan pembuangannya agar bahan-bahan ini tuh tetap dapat diolah secara aman dan tidak merugikan lingkungan sekitarnya. Setelah itu, pokok pembahasan selanjutnya kita diajak untuk memahami pengertian dan juga ruang lingkup dari sistem standarisasi laboratorium. Setelah kita mengetahui pengertian dasar dari laboratorium, keselamatan kerja, dan bagaimana penanganan B3-nya, maka kita diajak untuk mengerti tentang
sistem standarisasi laboratorium. Jadi di mana laboratorium itu memiliki kerangka kerja yang memastikan bahwa sebuah laboratorium itu beroperasi sesuai dengan standar yang telah diakui. Nah, ternyata ada beberapa persyaratan agar laboratorium itu sesuai dengan standar, yaitu menurut SNI ISO/IEC 17025, persyaratannya itu terbagi menjadi dua. Ada persyaratan teknis dan juga ada persyaratan mutu. Di dalam persyaratan teknis kita bisa breakdown, ada 4 poin. Kompetensi personel, metode yang valid, peralatan terkalibrasi, dan kondisi lingkungan. Jadi teknis ini lebih membahas tentang tools-tools yang dipakai ketika di laboratorium, yang dimana tools itu akan dipastikan sesuai dengan standar, seperti metode yang valid. Berarti metode yang digunakan di dalam laboratorium tersebut itu sudah diakui secara global, seperti itu. Kemudian yang kedua ada mutu. Di dalam mutu kita breakdown ada 5 poin. Yang pertama ada sistem manajemen mutu, pengendalian dokumen, tindakan korektif, audit internal, dan juga peningkatan berkelanjutan. Di dalam persyaratan mutu ini lebih membahas tentang menjaga output dari laboratorium itu sendiri agar tetap baik dan juga sesuai dan juga diakui secara global. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem dokumentasi dan ketertelusuran pengukuran pada laboratorium pengujian. Jadi, sistem dokumentasi dan ketertelusuran ini lebih membahas tentang pengendalian. Bagaimana sih dokumen-dokumen di dalam laboratorium ini tuh dikendalikan, dihimpun, dan juga diolah agar laboratorium itu dapat bekerja secara efisien dan efektif gitu, agar sesuai dengan prosedur, instruksi kerja, rekaman hasil dan laporan uji itu benar-benar tertata dengan baik dan ketercariannya atau ketertelusurannya itu dapat dicari secara efisien. Selanjutnya, kita diajak untuk membahas tentang ketidakpastian pengukuran, yang dimana di laboratorium kita tidak akan lepas dari yang namanya pengukuran. Kita tidak akan lepas dari yang namanya metode. Kita bagi menjadi dua, kualitatif dan juga kuantitatif. Di mana kuantitatif kita tidak bisa lepas dari pengukuran ini tadi. Di mana setiap pengukuran pasti tidak ada pengukuran yang perfect atau sempurna. Di dunia ini tidak ada yang ideal, sehingga setiap pengukuran pasti memiliki ketidakpastiannya masing-masing. Jadi ketidakpastian itu adalah parameter yang menunjukkan tingkat keraguan atau batas toleransi dari suatu hasil pengukuran. Yang dimana kita sering mengenal yang namanya standar deviasi. Dan di situ telah saya cantumkan rumus standar deviasi yang bisa dipakai. Selanjutnya adalah yang terakhir yaitu sistem inventory laboratorium. Inventory yang berarti pengelolaan atau penyimpanan. Berarti sistem inventory laboratorium adalah sistem pengelolaan hal-hal yang ada di laboratorium, baik itu bahan-bahannya, peralatannya, perlengkapannya, agar teratur dan juga terdokumentasi dengan baik. Baik, sekian presentasi dari saya sendiri mengenai manajemen laboratorium, deskripsi CPL, CMK, dan juga beberapa pokok pembahasan yang diajarkan saat mata kuliah ini. Diharapkan semoga apa yang telah saya jelaskan dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan. Dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.